Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-42 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Di malam ini kita akan merenungkan puisi dari Adi Shankara. Sedikit akan saya ulas dulu mengenai Adi Shankara. Beliau adalah tokoh sentral di dalam sekolah Advaita Vedanta. Beliau menekankan non-dualisme, menyatakan bahwa jiwa individu atau Atman dan realitas tertinggi atau Brahman itu satu dan sama. Ajaran beliau ini sangat mempengaruhi filsafat Hindu dan beliau mengadvokasi jalur pengetahuan atau jnana untuk pembebasan spiritual. Beliau sendiri itu hidup di sekitar abad ke-8 Masehi, dan beliau itu banyak menulis karya-karya yang berpengaruh, termasuk komentar-komentar atas teks-teks Veda seperti Upanishad, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Pengaruh beliau itu sampai dengan hari ini masih sedemikian profound atau mendalam. Karena kontribusi beliau itu sampai hari ini dalam pemikiran Hindu modern dan spiritualitas India itu masih sangat berpengaruh. Perkenankan saya, para sahabat semua, untuk membacakan puisi beliau, lalu nanti saya akan mohon Bang Damai untuk memulai dengan renungannya. Saya akan bacakan secara utuh. Tuhanku, Kau diri sejatiku. Kesadaran murniku adalah pasanganmu. Nafasku, tubuhku adalah hambamu. Aku adalah tanah sucimu. Tiap tindakku persembahan bagimu. Istirahatku melebur denganmu. Tiap langkahku adalah tawafku, tiap ujarku adalah madahku. Semua dharmaku adalah ibadahku bagimu, wahai air mancur bahagia. Silahkan Bang Damai. Ya, terima kasih sahabatku Mas Denny Turner, teman-teman pendengar Dialog Suwung dan penonton IG Live. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa bersama-sama masuk ke ruang suwung, ruang tanpa nama kalau kata Jalaluddin Rumi, ruang hati, atau semesta tak berbatas, atau nirwana gitu. Semoga perbincangan ini membuat kita bisa merasakan, mengalami langsung kebenaran dari kata-kata orang-orang bijak, kata-kata orang-orang suci, kata-kata nabi, kata-kata kitab suci. Dan hormat kita pada guru-guru yang telah hadir dalam kehidupan kita. Saya ingin mulai dari perkenalan saya kepada Adi Shankara, Mas. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada dua tokoh yang sangat cukup berpengaruh dalam perjalanan intelektual, spiritual saya, yang saya tidak mengatakan saya sangat tahu, tapi dua tokoh ini sangat berpengaruh, yaitu Ibnu Arabi kalau dalam tasawuf, dengan Adi Shankara kalau di Vedanta gitu. Bahkan sempat berniat Mas, kalau memang ditakdirkan meneruskan PhD gitu, ingin menuliskan bagaimana dua tokoh ini sebetulnya mengatakan realitas yang sama, tapi cara mereka mengekspresikannya beda. Menurut pandangan saya, Ibnu Arabi menekankan wujud, gitu. Ketunggalan wujud.
Jadi yang ada itu hanya wujud atau sang kebenaran. Kalau di Vedanta disebut sat, sat. Sedangkan Ibnu Adi Sankara menekankan ketunggalan kesadaran, cit. Gitu. Jadi sat cit gitu. Wujud adalah kesadaran itu sendiri gitu. Karena itulah Ibnu Arabi dikenal sebagai penganut wahdatul wujud. Sementara Adi Sankara lebih dikenal sebagai segala yang tanpa ini adalah the self gitu. Kesadaran. Everything is consciousness gitu. Nah sebenarnya kalau mau ditambahin satu tokoh ataupun guru spiritual lainnya adalah ya, Jalaluddin Rumi. Jadi bagian anandanya, cinta gitu. Jadi Sat Chit Ananda gitu. Sat Chit Ananda. Nah kalau teman-teman memperhatikan dialog-dialog saya sama Mas Denny ataupun kelas-kelas yang sering saya bawakan, itu mulai mengenal Tuhan itu melalui direct path. Jalan langsung, tidak lagi mencari Tuhan di luar. Tidak lagi apa itu Tuhan. Di mana Tuhan? Nggak begitu lagi. Tapi sudah mulai aku menemukan aku. Jadi fokusnya adalah siapa aku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Ramana Maharishi, ya ketika salah satu murid terkenal itu Papaji berkata, aku mencari Tuhan. Beritahu aku di mana Tuhan gitu. Aku akan lakukan apapun kalau engkau memberitahu aku di mana Tuhan dan bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Sri Ramana hanya mengatakan, karena Papaji menyaksikan Tuhannya itu adalah Krishna, gitu, Sri Krishna. Dia sering menyaksikan penampakan ataupun menampil gitu, kehadiran. Tapi Papaji tidak bisa saat kapanpun dia butuhkan hadir Sri Krishna. Gitu. Kalau Tuhan seperti itu belum yang hakiki, kata Ramana. Jadi kalau Tuhan yang hakiki, kapanpun dia bisa kamu temui kapanpun, nggak bisa enggak. Gitu. Nah karena itu Ramana mengatakan Tuhan yang kamu cari itu bukan sebuah objek, dia adalah seer yang mencari itu, dia adalah ya penyaksi itu. Nah disitulah ketika Ramana merealisasikan itu selama penyelidikannya dalam self-inquiry sejak usia 16 tahun sampai beliau bertapa di Arunachala Tirupanamalai 2 tahun sampai 3 tahun beliau di sana tidak turun-turun, ya tidak mau masuk ke bodi, katakan gitu. Di situ dikatakan oleh para pengikutnya apa yang disampaikan Sri Ramana Maharishi itu sama dengan yang disampaikan Adi Sankara. Itu Mas Denny. Jadi seorang Mahatma Gandhi pun sangat berkhidmat pada Sri Ramana Maharishi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam tasawuf kan man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhan. Kalau Junaid Al-Baghdadi, aku tidak mengenal Tuhanku kalau bukan karena Tuhanku, gitu ya. Kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Jadi Adi Sankara menekankan keutamaan the self. Jadi bukan person, teman-teman. Jadi sering kita mengatakan aku, tapi aku yang kita refer itu apa? Aku damai jelas bukan aku yang the self. Ya the self gitu. Diri sejati, aku ayah, aku suami, aku istri, aku direktur, aku Batak, aku Jawa, aku Indonesia, aku laki, aku perempuan, aku marah, aku kesel, itu kan berubah. Jadi ketika disebut the self, itu aku yang tidak berubah dari kapanpun sampai kapanpun, bahkan dia melampaui ruang dan waktu. Nah itu yang disebut Adi Sankara Tuhanku. Jadi aku yang itu Tuhanku, koma kau diri sejati. Jadi
Tuhanku, kau diri sejati. Dalam konteks itu. Jadi Tuhanku dan diri sejati sudah tidak ada bedanya. Makanya yang berguru kepada Adi Shankara tidak sembarang orang. Bahkan dia dikenal sebagai guru jagat guru. Guru dari segala guru. Kesadaran murniku adalah pasanganmu. Jadi kesadaran murniku itu adalah pasanganmu, mu besar. Napasku, gitu. Napasku nih teman-teman direct Pak. Napasku, kita sekarang bernapas. Tubuhku adalah hambamu, gitu. Ya, itu jadi hamba dari the self. Aku adalah tanah sucimu. Maksudnya tanah suci apa? Di sanalah ditanam segala sesuatu, muncul. Ditanam itu maksudnya itu tumbuh. Bukan ditanam, tumbuh. Di aku adalah tanah itu tempat tumbuhnya apapun. Itu Mas Din. Tiap tindakanku setelah aku adalah tanah suci, maka tindakanku persembahan bagimu. Istirahatku melebur denganmu. Istirahat dari ego ini ataupun individuality ini adalah melebur denganmu besar. Tiap langkahku, langkah individu itu adalah tawafku, ya, dinamika. Tiap ujarku adalah modalku gitu ya. Madamku. Madamku. Ya, madah. Ya, madamku. Ya, gitu. Semua dharmaku adalah ibadahku bagimu. Wahai air mancur bahagia. Jadi ini sama seperti ekspresi doa iftitah dalam sholat yang itu diambil dari teks Al-Quran pengalaman Nabi Ibrahim. Ibrahim ya. Ini wajah tu wajahnya lillazi fatoros samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada fatoros samawati wal ard, yang menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. Langit itu spiritualitas, batin dengan segala derajatnya, bisa 7 derajat kalau diurai, dan bumi gitu. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin gitu. Ya, lurus. Hanifah muslimah, lurus gitu. Tegak lurus Islam, dan aku tidak termasuk yang musyrik. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu Mas Dedi. Salatku, hidupku, ibadahku untuk Allah. Jadi mengenal aku dulu, baru seluruh aktivitas gerak pikir, kata-kata, aktivitas badan, itu semua adalah ibadahku. Jadi pas Mas Denny menyampaikan puisi ini dalam ruang dialog suwung, ingin rasanya kita membincangkan ini Mas. Jadi mudah-mudahan sudah mulai dapat nih teman-teman. Jadi bagi Adi Shankara, diri sejati adalah hakikat realitas, hakikat Tuhan itu. Makanya direct path itu, jalan langsung, atau saya sekarang belakangan kenalkan sebagai Shirathul Mustaqim Mas. Shirathul Mustaqim kan diawali dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau. Jadi ada satu sikap batin, hanya engkau. Jadi ini biasanya orang yang sudah mentok nih Mas Denny. Jadi kalau belum mentok itu nggak mengungkapkan iyyaka na'budu Mas. Dan itu bareng sama iyyaka nasta'in gitu. Baru di kondisi batin seperti itu ada satu permintaan ataupun permohonan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan atau bawa kami ke jalan langsung, jalan lurus, direct experience, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah nikmat, bahagia permanen, damai, ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai,
waladun, bukan jalan orang yang masih bingung, tersesat, bingung. Jadi orang kalau belum nemu siratul mustaqim, hidupnya bingung. Kalau ghairil maghdubi, dimurkai. Jadi bisa dikatakan, Mas, kalau orang sudah mengenal apa yang dituturkan Adi Sangkara, dia jadi tahu rahasia agama-agama manapun. Jadi tadi sekilas saya berbagi bagaimana perkenalan saya dengan Adi Sangkara, ajarannya. Oh, itu sebetulnya yang dimaksud Tuhan. Jati diri. Direct experience, mengalami langsung. Baru hidup ajaran agama itu. Karena kalau progresif path itu Tuhannya seolah-olah masih dalam imajinasi, itu yang dibilang Nietzsche, Tuhan telah mati kan? Atau dalam syahadat kita, la ilaha gitu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah. Illallah gitu. Gimana, Mas? Silakan. Itu ya dari renungan Bang Dame tadi itu saya dapat beberapa hal. Ini kan sebetulnya puisi ini ada 3 bait. Iya. Yang saya hayati itu bait pertamanya dulu, baris pertamanya dulu. Jadi di sini yang saya langsung hayati itu adalah bahwa Adi Shankara ini langsung membawa kita untuk mengubah seluruh perspektif kita, Bang. Di Tuhanku kau diri sejatiku, itu sebetulnya adalah sebuah perspektif untuk bisa memahami seluruh puisinya. Ya. Dan di situ kan ada 2 ya, Tuhanku dan diri sejatiku. Di situ sebetulnya kita dibimbing dengan sangat frontal untuk melepas semua entiti tanpa kecuali. Kayak tadi yang Bang Dame bilang, apakah saya ini, apapun atribut saya, itu dilepas. Karena diri sejati itu sebetulnya adalah nameless entity. Jadi betul-betul bahkan Dame dan Denny ini sudah lepas dari atribut kita semua, sudah lepas dari nama Dame dan Denny-nya sendiri, kembali kepada esensi primordial kita sebetulnya di sini. Jadi ini yang saya hayati, bahwa Tuhanku kau diri sejatiku, dengan pengantar Bang Dame tadi adalah kita diminta untuk melucuti semua sudut pandang kita yang sudah pernah kita pakai sepanjang hidup nih, Ya. untuk bisa sampai kepada bukan lagi subjek objek. Ya. Untuk bisa sampai kepada apa yang ditekankan oleh Adi Shankara adalah bahwa antara jiwa individu dengan realitas tertinggi itu satu. Ya. Jadi di bait pertama, baris pertama ini adalah sebuah statement yang sangat fundamental. Brahman, kamu itu Atman. Kira-kira gitu. Tuhanku, kau diri sejatiku. Itu menunjukkan sebuah unity bahwa nggak ada kecuali Tuhan. Nah di sini yang saya rasakan para sahabat semua, baris kedua, ketiga, dan keempat ini sebetulnya adalah untuk memperjelas state itu. Apa sih maksudnya Tuhanku kau diri sejatiku itu? Yang dimaksud adalah kesadaran murniku, pasanganmu. Itu inseparable. Nafasku, tubuhku, hambamu. Inseparable juga. Aku tanah sucimu. Sehingga artinya tidak hanya saya itu adalah identik dengan Tuhan. Ini memang pemahaman yang sangat dalam ya, karena ini identik ini artinya apa? Sayanya pun itu udah hilang gitu. Sayanya sudah hilang. Yang ada itu adalah diri sejati. Persis seperti waktu Bang Dame pernah tanya ke saya kan, menurut saya spiritualisme itu apa? Dan saya bilang, hanya Tuhan, adanya Tuhan aja gitu. Nah ini yang saya hayati kok gitu ya Bang. Adi Shankara di sini secara sangat gamblang menjelaskan, Tuhanku kau diri sejatiku itu ya adanya Tuhan aja. Kemudian
Kemudian yang saya hayati juga Bang, di bait keduanya adalah apapun yang kita lakukan di dalam ruang dan waktu, itu ya adalah manifestasi dari Tuhan itu. Setiap tindakku persembahan bagimu. Istirahatku melebur denganmu. Tiap langkahku adalah tawafku. Tiap ujarku adalah madahku. Karena saya diri sejati sudah inseparable dengan Tuhan, maka apapun yang dilakukan dalam ruang dan waktu, itu semua balik kepada Tuhan lagi. Jadi di sini yang saya hayati juga, Bang, bahkan space and time itu sudah menjadi nggak relevan lagi. Jadi kalau di bagian pertama itu eh, Adi Shankara itu kalau istilah filsafatnya positing gitu ya, narok nih bahwa semua segala sesuatu yang kita anggap selama ini kita kan sangat kuat dengan individu dan ego tuh. Itu semua sebetulnya ya Tuhan aja. Dan di bagian keduanya adalah apapun yang kita lakukan dengan segala macam ikhtiar kita whatever itu juga manifestasi Tuhan aja sebetulnya. Dan di bait ketiga malah dikembalikan lagi full circle gitu. Semua dharmaku adalah ibadahku bagimu, wahai air mancur bahagia. Saya hayati air mancur bahagia ini exactly the same dengan Tuhanku kau diri sejatiku itu. Jadi dengan kalimat yang sangat bersahaja, sangat frontal, puisi ini menyatakan dengan sangat gamblang bahwa adanya Tuhan aja. Dan di sinilah yang saya terasa tadi Bang, pada saat Bang Dame menyebutkan direct path, ya adanya itu karena direct kan. Yang ada hanya Tuhan saja. Dan disinilah sebetulnya para sahabat satu misteri yang sebetulnya saya merasakan bagaimana Adi Shankara itu bisa membuka semua hijab gitu ya, membuka semua tabir asal kita siap untuk dibawa ke perspektif pertama tadi. Tuhanku, kau diri sejatiku. Diri sejatiku ini apa? My nameless entity ini, yaitu kita-kita yang primordial ini sebetulnya, yang bahkan sudah eksis sebelum kita lahir. Kan Bang Damai pernah bilang ya, lawannya mati itu kan lahir, bukan hidup gitu kan. Jadi ini yang saya juga hayati adalah Adi Shankara ini menyingkap bahwa kita yang hidup ini, itulah sebetulnya diri sejati itu. Bukan kita yang lahir dan nunggu mati itu. Jadi bahkan semua yang maya ini pun dilepas sama beliau. Jadi luar biasa dahsyat ini sebetulnya. Kita bisa mengupas ini secara nalar, kita juga bisa merasakan langsung secara kolbu, tapi sama aja sebetulnya Bang Dame, bahwa memang realitanya ya hanya ini. Ya, saya mau masuk dulu ini Mas. Silakan. Jadi paparan-paparan yang telah kita bincangkan tadi itu satu sisi makanan batin yang bisa kita dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mendengar dan menonton ulang dialog ini bisa masuk gitu. Saya melihat ini Mas. Tadi kan Mas Denny menekankan baris pertama, Tuhanku kau diri sejatiku. Ini sebetulnya datang dari kesadaran ilahi. Jadi nalar tidak nangkap nih. Jadi ini penyingkapan, kesaksian. Hanya mereka yang sudah bersaksi, sudah direct path, sudah mengalami pengalaman mistis, metafisika, sudah pernah mati, katakan gitu, bukan mati dalam pengertian mati awam, tapi sudah ilaihi rojiun, yang bisa membenarkan kalimat pertama itu. Sudah tidak ada ragu lagi, sudah tidak mencari Tuhan, sudah tidak lagi
takut mati, sudah tidak lagi bertanya-tanya apa itu neraka, apa itu surga, karena sudah bertemu dengan asal-usul dari apapun. Sebelum ada apapun, dia sudah sampai pada asal-usul. Yaitu apa? Tuhanku. Jadi Tuhanku bukan Tuhan yang disono. Bukan Tuhan yang dideskripsikan, bukan Tuhan yang di langit, bukan Tuhan mitos, bukan Tuhan personifikasi, bukan. Ini coba di bagian ini aja nih teman-teman. Tuhanku. Tuhan. Itu kan berarti kan sama seperti lidahku. Sama seperti napasku. Jadi ya sudah langsung. Tuhanku. Kau diri sejati. Jadi ini sudah nggak ada pencarian ini. Baru turun ke bawah. Tuhanku sebagai asal-usul, wujud sejati, diri sejatiku. Kesadaran murniku adalah pasangan. Nah, jadi kalau Mula Satra membuat Al-Asfar Al-Arba'ah gitu ya, itu datang dari bawah kalau itu. Ya kan? Safar 1, perjalanan dari makhluk menuju al-haq, ya kan? Itu akal tuh. Kalau ini bukan akal nih, Mas. Ini udah dari, kalau kata René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada gitu. Ya, katakan aku berpikir maka aku ada, begitu teksnya kan, yang kita dengar. Kalau ini enggak, Tuhanku, kau diri sendiri. Jadi kalau sahabat-sahabat atau kita yang hadir di sini begitu mengerti dengan ini, sudah tahu kita rahasia permulaan hidup sama akhirnya dan asal usul ciptaan. Malah saya terpikir ini, Mas, ini kayaknya ibarat Imam Syafi'i mengatakan kalau dikupas surat wal asri gitu ya, innal itu sepertiga Al-Quran kelar gitu ya. Jadi ini puisi ini, Mas, ini menjelaskan rahasia hidup nih dari awal akhir ini sampai penciptaan gitu. Jadi satu baris diurai. Jadi kayak baris pertama bab 1 kalau ibarat buku. Baris kedua bab 2 gitu, Mas. Baris ketiga bab 3 gitu. Iya kan? Urutannya juga bagus ini. Ini benar urutannya, Mas ya? Iya. Ya. Kalau misalnya kita bisa ketemu bahasa Urdunya ini, teks aslinya ini makin dahsyat juga ini, Mas. Ini bahasa Indonesianya aja udah dahsyat. Ini saya jadi malah mau nyambung tadi yang Bang Damai sebutkan mengenai baris pertama. Tuhanku kau diri sejatiku. Ini tadi adalah sebuah pernyataan, bukan lagi pencarian. Dan pernyataan ini itu alfa dan omega sebetulnya. Semua kena. Mengapa demikian? Yang saya rasakan adalah manakala statement ini muncul dengan jujur dari kita, itu artinya semua yang temporer itu sudah bukan urusan kita lagi. Itu artinya semua perasaan, anxiety, galau, dan sebagainya itu sudah bukan domainnya lagi. Pada saat pernyataan ini kita hayati dan kita nyatakan masing-masing dari kita, para sahabat semua, itu insya Allah segala macam penyakit-penyakit mental health itu sembuh itu. Ya, benar. Sembuh. Benar. Karena kita sudah, orbitnya itu udah, kan ada orbit fisik, ada orbit mental, ada orbit spiritual. Ini bahkan orbitnya Tuhan aja adanya. Iya, betul. Bahkan who am I sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena Tuhan kok. Semuanya Tuhan. Jadi kalau dalam pandangan Islam pun ini sudah menjadi Abdullah secara kafah gitu ya. Mas, jadi yang tadi saya kaitkan, kalau Mula Satra Al-Asfar Al-Arba'ah kan perjalanan dari makhluk menuju al-haq, perjalanan dalam al-haq ya, mengenal nama-nama Tuhan, wali disebut, dari al-haq menuju makhluk,
dari makhluk menuju al-haq, menuju makhluk bersama Allah. Di sini Adi Sankara tidak membahas perjalanan ini. Iya. Udah Dia nggak progresif. sampai ini loh, gitu kan gitu. Yes, benar. Makanya benar juga kalau beberapa pembelajar spiritual mengatakan kalau mau masuk ke Adi Sankara itu udah selesai dengan urusan fikih, syariat, benar salah. Itu cuma satu, mau bangun apa enggak gitu. Mau menyaksikan atau enggak gitu. Sudah selesai dengan perdebatan-perdebatan intelektual. Jadi mereka-mereka yang berguru ke Adi Sankara, bahkan belakangan mulai saya sadari, Mas, emang direct path ini udah bukan untuk semua orang, tapi berpotensi untuk semua orang. Kan coba teman-teman bayangkan ini. Kalau saya katakan teh itu enak banget. Ya, teh itu enak banget. Itu kan bukan kata-kata kosong. Terlebih dahulu saya minum teh dulu. Baru saya bilang teh itu enak banget gitu. Nah, Tuhanku, kau diri sejatiku. Jadi kata-kata itu datang dari kesaksian. Iya. Ini kata-kata datang dari kesaksian. Makanya baru ini turun nih, dia turun semua. Baru dia jelaskan kesadaran murniku adalah pasanganmu. Ini kita lagi sadar nih sekarang. Siapa yang mendengar dialog ini? Siapa yang mendengar dialog ini? Telinga adalah alat. Kalau ada like and dislike, itu bukan kesadaran murni. Saya nggak mau dengar tuh. Gitu. Saya mau dengar yang ini gitu. Itu sudah ada personality itu. Bukan kesadaran murni. Istilahnya Ini itu. yang Silakan. saya rasakan, Bang, Tuhanku kau diri sejatiku ini hadir dari ruang tanpa nama sebetulnya. Ya. Jadi para sahabat semua, manakala kita itu sudah masuk ke ruang tanpa nama tersebut, sudah menyaksikan sendiri, maka kalimat ini akan terujar. Dan untuk menyaksikan itu, tadi yang Bang Dame bilang, kita mau melalui progressive path, boleh. Direct juga boleh, gitu kan. Nah, di sini rahasianya sebetulnya adalah, ya kalau mau masuk ruangan, masuk aja. Masuklah ruang tanpa nama itu, maka realita ini akan terbuka untuk kita. Nah, untuk masuk ke ruang tanpa nama ini, sebetulnya syaratnya satu. Semua atribut-atribut, semua pengalaman kita segala kita taruh aja di luar gitu, karena nggak kepake. Dan ini yang saya kira sebetulnya kesaksian ini menjadi terbuka untuk semua orang gitu ya Bang ya. Ya. Cuma para sahabat semua, kita ini terbiasa dengan akumulasi. Kita terbiasa dengan ada tahap demi tahap demi tahap. Padahal di sini jelas kalau yang Bang Damai sebutkan tadi bahwa Adi Sankara ini menyatakan ini semua bukan dari kayak naik anak tangga loh, tapi justru dari sumbernya langsung. Sehingga realita ini yang dinyatakan oleh beliau adalah tidak terbantahkan sebetulnya. Kita mau argue boleh, ujung-ujungnya akan, iya juga ya. Jadi di sini, alhamdulillah nih, Bang Damai pada saat Bang Damai minta untuk puisi ini yang direnungkan gitu ya, saya jadi mendapatkan sebuah pemahaman baru gitu bahwa ternyata memang perspektif Tuhanku kau diri sejatiku ini itu awal dan akhir dari semuanya gitu. Kalau saja saya memulai dulu itu suluk saya itu langsung ke sini mungkin nggak pakai pusing gitu. Iya. Ngapain puluhan tahun gitu loh. Iya. Tapi emang Yang gini, Mas ya. silakan Bang. Jadi
teman-teman pendengar dialog suwung ya, ini memang kalau ketika ini dicoba dibagikan ke sahabat-sahabat atau siapapun, memang akhirnya metode agama itu menjadi metode untuk banyak orang, Mas Dini. Jadi seperti ini Mas Rudi menyampaikan ya. Ini Mas Rudi memberi apa ya tanggapan ini ya. Mas Dini bisa lihat nggak? Iya, saya bisa lihat. Silakan. Penghalangnya itu kan separate self ya, ego ya. Jadi kita tidak mau. Nah, pertanyaannya begini, kita itu direct path langsung ke Tuhan harus melalui stroke, itu masuk ICU dulu, serangan jantung, atau melalui perbincangan intelektual, perbincangan kontemplatif seperti ini. Ya. Jadi memang harus tadi yang saya bilang, ya harus ya karena buru dulu Mas, baru dapat. Ya karena budi ini kan kata-kata yang sudah ratusan ribuan kali barangkali kita ucapkan dalam tradisi Islam. Tapi kalau kita mau menghayati, merealisasikan ya karena budu, ya karena stain, itu sebetulnya kondisi saat kita nggak berdaya lagi teman-teman. Jadi kapanpun kita mengalami situasi yang sudah tidak bisa mengandalkan siapapun, mengandalkan tabungan nggak bisa, pasangan, orang tua, guru, pemimpin, kata-kata, wirid, sholat, udah nggak bisa mengandalkan apapun. Nah, dalam kayak state itu masih itu yang saya suka cerita itu. Masa-masa saya menemukan satu pertanyaan dalam batin saya. Aidame, saat situasi tersulit, apa pegangan terakhir? Saya pasti nyebut Allah dong. Saya belajar dari kecil, bahkan udah jadi dipanggil orang ustadz. Dari kemarin saya nyebut Allah nggak nolong gitu. Dari kemarin sholat wirid nggak nolong. Sementara aja. Nah, disitulah akhirnya saya menemukan direct path, teman-teman. Pegangan langsung. Nah, itulah ia karena abudu. Ia karena stain otomatis. Nggak bisa minta tolong pada siapapun gitu. Itu keniscayaan. Hanya Engkau tempat aku berserah, mengabdi, menyerahkan diri. Ini tadi kan menyerahkan diri. Minta tolong, baru di situ ada undangan malah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan langsung. Jalan langsung itu apa? Tuhanku, kau diri sejatiku, itu jalan langsung. Iya, benar. Nggak sembarangan kita ngomong itu. Kalau nggak ada self-realization, nggak berani kita ngomong gitu. Benar nggak, Mas? Iya, itu Berani nggak ngomong gitu. tadi apa namanya pengantar tadi itu menjadi mempermudah ya. Iya karena berdua, iya karena stain itu kan gampang diomongin, susah dipraktekkan. Yang bikin susah mempraktekkan itu adalah karena we are too full of ourselves, gitu kan. Seringkali kita ini, para sahabat semua itu dilatih dari kecil itu untuk kamu berusaha yang keras dong, kamu harus bisa mandiri, kamu harus terus usaha dan sebagainya. Itu semua sebetulnya shadow-nya para sahabat adalah jadinya tidak bergantung ke Tuhan loh. Sehingga meskipun kita menyatakan iya karena aku juga iya karena stain, dalam kenyataannya hanya kepada tenagaku aku menyembah, hanya kepada kemampuanku aku minta tolong. Baru setelah tadi Bang Damai ngomong, biasanya kalau udah dalam keadaan udah tidak berdaya sama sekali, baru iya ya ternyata kemampuanku segini aja.
ternyata ujungnya memang Tuhan. Coba dari awal kita itu meletakkan Tuhan sebagai sentral dari segalanya, pasti lain kan? Iya kan berdua, iya kan nasta'innya itu beda. Sehingga kemudian yang tadi Bang Damai sebutkan, ihdinas siratal mustaqim itu kan jadinya jadi jelas banget jalan yang lurus itu sebetulnya kalau kita itu humble enough untuk melepas semua yang kita punya dan betul-betul bergantung hanya kepada Tuhan dari awal nih, maka Tuhanku kau diri sejatiku itu jadi realitas yang sedemikian gamblang gitu. Jadi yang saya hayati adalah bahwa ternyata jalan itu senantiasa di depan saya, realitas Tuhan itu senantiasa bersama saya sendiri yang nutupin, karena saya sudah sangat terbiasa dengan berdikari gitu kan, bergantung kepada kemampuan sendiri, bukan bergantung kepada Tuhan. Padahal bergantung kepada Tuhan itu bukan satu kelemahan, tapi justru adalah sebuah hakikat yang paling hakiki sebetulnya justru. Jadi ternyata Bang, yang namanya kehidupan yang maya ini sudah sedemikian merasuk gitu ya, bahkan sampai kesaksian kita sendiri aja jadi hilang gitu. Kesaksian bahwa Tuhanku kau diri sejatiku, bahwa itu beliau itu senantiasa everything, itu jadi hilang gitu. Kita jadi terlena karena subjek objek I think therefore I am itu, Descartes itu gitu kan. Ya. Wow. Makasih nih teman-teman. Tapi saya mau tanya nih Mas Denny, apa waktu itu yang membuat tertarik ataupun tergerak untuk mengupload puisi ini, Mas? Kalau seperti ini itu saya nggak pernah punya jawaban logis ya, Bang Dame ya. Momentumnya aja. Ya, itu seperti kayak ini deh gitu loh, seperti dituntun aja gitu. Dan ini juga mungkin ya Bang Dame ya yang saya juga kerap kali bilang ke Bang Dame kan, bahwa sekarang pun saya melihat bagaimana bergerak di bisnis segala macam itu udah bukan dengan normal logik lagi gitu ya, tapi synchronicity aja gitu. Ini Allah nyuruh apa sih sebetulnya? Mas, saran Mas Denny untuk teman-teman yang masih struggling untuk menemukan jati diri, untuk apa ya, paling tidak bisa mengertilah isi puisi ini, gimana saran Mas Denny? Apa harus nunggu babak belur dulu atau gimana gitu? Rasanya enggak ya. Saya kira ada dua sih yang kalau kalau saya renungkan gitu ya. Yang pertama adalah jujur, yang kedua rendah hati. Pintunya itu aja. Dengan kejujuran, kita bisa lepas dari semua topeng, bisa lepas dari semua konstruk yang kita buat sendiri. Dan dengan rendah hati, kita jadi tahu dan kita bisa betul-betul menghayati tadi Al-Fatihah itu gitu kan. Bagaimana sih bahwa semua jalannya itu ya ke sini aja. Kejujuran dan kerendahan hatian itu saya kira Bang yang bisa menjadi uh, jalan paling cepat ya untuk bisa sampai kepada Tuhanku kau diri sejatiku. Kalau dia anak muda yang masih pingin kuliah S2, S3 gitu, ambisius, atau mereka yang sedang berkarir, atau mereka yang sedang menata apa ya, pencapaian-pencapaian, itu gimana menyarankan puisi ini ke mereka, itu kira-kira saran Mas Denny? Kan Mas Denny kan melewati fase itu. Iya, saya kira gini, saya Jujur sambil tadi kan bisa reflecting. jujur, humble gitu ya. Iya, Itu sikap yang paling tidak nggak jauh-jauh amat lah kalau tersesat gitu. iya. Karena pencapaian itu sebetulnya seperti saya bilang tadi, hampir semua dari kita ini ditanamkan dari kecil untuk melakukan itu. Ya, ya. Jadi
kalau misalnya teman-teman masih pengen, ya kejar aja. Ambisi yang Anda punya, kejar aja. Nanti kan akan ketemu ini ya, akan ketemu dinamikanya antara ambisi, aspirasi di satu sisi, jujur rendah hati di sisi lain, ini akan ketemu sendiri nanti. Karena pengalaman pribadi saya juga, para sahabat semua, kadang-kadang satu hikmah itu saya baru bisa pahami 5, 10, 20, 30 tahun kemudian gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi take your time and just be joyful aja apapun yang dilakukan sih. Tapi setidaknya mereka yang datang ke sini dengerin ini gitu. Terus nonton ini itu juga udah berkah ya Mas ya. Bisa Iya, nyampe karena perbincangan ini ya. karena kan ini Bang ya, ini sama lah. Saya kira analogi jam session musik jazz itu kan mirip sekali dengan ini. Ya. Kalau saya dan Bang Damai itu sebagai penikmat musik jazz, sah-sah aja cara kita menikmatinya gimana. Ada yang senang menikmati melodinya, ada yang senang dengan menikmati chord progressionnya, ada juga yang senang dengan langsung masuk energinya gitu. Tapi anak Dan muda, Mas, ya, anak muda atau anak-anak milenial ataupun mereka yang pingin misalnya pensiunan gitu udah banyak duit terus tiba-tiba pingin belajar langsung hakikat nggak apa-apa juga langsung ke sini ya direct path ya. iya, karena tadi seperti Bang Dame bilang, ini kan seperti dicontohkan langsung oleh Adi Shankara, ini langsung datang dari Tuhan kok. Jadi percikan-percikan ilahiyah itulah sebetulnya yang bikin kita ngumpul. Nah, tinggal kadar kemurniannya kan tergantung tadi bagaimana kita merespon masing-masing. Itu kan ya gimana kita lah gitu kan. Di situ memang misterinya sih, tapi di situ juga kebahagiaannya para sahabat semua gitu ya. Siapapun dari kita bisa masuk ke sini, bisa menikmati, menghayati, mengapresiasi dengan individualitas kita masing-masing gitu. Tentu ultimately adalah bagaimana sih the joy of hidup berketuhanan itu yang kita bisa hayati tiap detik gitu ya. Maka tadi Bang, analogi musik jazz itu menjadi cocok banget gitu. Begitu Ya. banyak spektrum kok orang yang senang musik jazz, begitu banyak cara kok menghayatinya, dan itu sangat individual, tapi everybody get something dari situ kan. Ini contohnya adalah kalau di majelis ini kita semua dapat sesuatu dari hikmah yang dibagikan oleh Adi Shankara ini, yang tadi kita berdua olah, dengan keterbatasan kita berdua juga gitu kan Bang. Ya. Saya luar biasa bahagia nih bisa ditemenin para sahabat semua di sini gitu. Karena gini, eh, ada paradoks sebetulnya dari setiap dialog kita ini, Bang Damai. On one hand, kita hanya bisa bicara dan berdialog melalui sarana-sarana fisik, kata-kata, kalimat, mental construct itu kan sarana-sarana fisik semua. On the other hand, sebetulnya yang kita sedang resapi ini adalah sesuatu yang realitanya beda sama sekali dengan reality fisik yang kita kita hadapi ini. Jadi very paradoxical gitu. So kita bisa ketemu di sini, bisa sambung rasa, bisa kemudian jiwa-jiwa kita itu sama-sama dibuka, itu aja kan sudah sebuah karunia yang priceless ya Bang ya. Bagi saya sih gitu ya. Mudah-mudahan para sahabat semua juga bisa merasakan contentment, happiness, joy dari keindahan ilahiyah yang sama-sama kami berdua hayati di setiap
dialog-dialog ini gitu. Saya mohon Bang Damai kalau misalnya Bang Damai bisa berikan kalimat penutup untuk malam ini, silakan Bang. Suara saya jelas? Sangat jelas. Oh, ya. Oke, Mas. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyaksikan bagaimana direct path itu penting banget untuk dijadikan satu jalan kita. Jadi hal yang sangat penting untuk selalu bertanya siapa aku, siapa diri kita ini, sampai kita menemukan kepastiannya gitu. Sampai kita menemukan hakikat diri kita itu. Dari situlah kita bisa melangkah dengan mantap menjalani kehidupan kita ini, apapun profesi kita. Mudah-mudahan dialog ini bisa memberi inspirasi manfaat buat teman-teman sekalian. Makasih banyak Mas Denny, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.